Sudah cukup lama kita mendengar tentang niobium dan bagaimana itu bisa mengubah arah negara kita. Tapi kenyataannya, hanya sedikit orang yang benar-benar tahu apa itu niobium dan untuk apa sebenarnya digunakan. Karena sekarang banyak berita palsu tentang topik ini, saya di sini untuk memberitahumu apa yang belum pernah mereka katakan tentang niobium, kata diffusum. Halo para pecinta teknik, nama saya Igor Felipe dan pasti kamu sudah pernah mendengar istilah niobium di luar sana. Tapi kenyataannya banyak orang mengenal namanya, tapi sama sekali tidak tahu apa itu dan untuk apa digunakan. Dan yang lebih parah lagi, karena niobium sering disebut-sebut oleh media, hal ini membawa informasi yang agak terdistorsi menjadi berita palsu yang terkenal. Jadi kami pikir akan bagus untuk membawa informasi yang terpercaya langsung dari sumbernya. Jadi hari ini saya akan memberitahumu apa yang belum pernah diceritakan tentang niobium bekerja sama dengan Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração. Dan untuk kamu yang belum tahu, Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração adalah pemimpin dunia dalam produksi dan pengembangan teknologi niobium dan merupakan perusahaan Brazil yang berlokasi di kota Araxá, Minas Gerais. Tapi mari kita lanjut, apa itu niobium? Niobium adalah logam transisi, dilambangkan dengan simbol niobium dan nomor atom 41 pada tabel periodik. Niobium ditemukan pada tahun 1801 oleh ahli kimia Inggris Charles Hatchett ketika dia sedang menganalisis sampel dan pada awalnya dinamai kolumbium. Yang lucu adalah, pada tahun 1846, niobium ditemukan kembali oleh ahli kimia Jerman lain bernama Heinrich Höss dan kemudian dinamai sebagai niobium. Karena mengira itu adalah unsur baru, kemudian diketahui bahwa kolumbium dan niobium sebenarnya adalah unsur yang sama. Dan pada tahun 1949, niobium secara resmi diakui sebagai logam transisi. Tapi maksudnya bagaimana dia itu logam transisi? Ya, niobium adalah logam yang dihasilkan dari biji yang ditemukan di tanah atau di batuan. Dan proses ini tidak sesederhana menggali lubang lalu menemukan niobium. Beberapa logam seperti tembaga dan emas dapat ditemukan dalam bentuk murni di alam. Sedangkan yang lain seperti niobium dan aluminium harus melalui proses kimia dan metalurgi untuk diubah menjadi produk akhir. Untuk memproduksi niobium digunakan biji seperti kolumbit tantalit, loparit, dan piroklor, di mana yang terakhir adalah yang paling umum di Brazil. Dan untuk kamu yang belum tahu, inilah piroklor, biji yang digunakan untuk produksi niobium oleh Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração, yang terlihat seperti tanah biasa yang sering kita lihat. Untuk lebih memahami, di sini kita punya rumus kimia dari piroklor, dan seperti yang bisa kita lihat, di dalam komposisi mineral ini terdapat niobium yang dilambangkan dengan simbol niobium. Sedangkan ketika kita berbicara tentang logam, lebih spesifik lagi logam transisi, mereka merupakan kelompok dalam tabel periodik yang memiliki karakteristik tertentu. Logam transisi ini dikenal sebagai unsur yang inovatif, memiliki kerapatan yang sangat tinggi dan titik leweh yang tinggi. Artinya, mereka meleweh pada suhu yang sangat tinggi. Niobium termasuk dalam kelompok logam transisi ini, bersama dengan unsur-unsur terkenal lainnya seperti misalnya tungsten yang digunakan pada elemen pemanas shower listrik. Tapi oke, sampai saat ini kita mengambil piroklor dari tanah, mengolah biji tersebut, dan mengekstrak niobium melalui proses yang sederhana. Benar, andai saja memang sesederhana itu. Untuk menghasilkan produk akhir niobium yang dipasarkan ke berbagai sektor industri, dibutuhkan lebih dari 160 tahap, melibatkan proses metalurgi dan kimia yang memerlukan banyak teknologi. Di akhir seluruh proses ini, kita berhasil mendapatkan produk akhir, yaitu ferroniobium, sebuah paduan logam yang terdapat pada bodi mobil, jembatan, jalan layang, pipa gas, dan kapal. Kita juga memiliki oksida niobium yang digunakan dalam pembuatan teleskop, lensa kamera keamanan, dan baterai kendaraan listrik. Paduan dengan tingkat vakum digunakan dalam produksi mesin roket dan pesawat terbang. Dan niobium metalik, produk dengan konsentrasi niobium lebih dari 98%,
Digunakan dalam perangkat Magnetic Resonance Imaging Computed Tomography Scan dan akselerator partikel. Di sini di Brasil, ada banyak penelitian dan pengembangan teknologi untuk produksi dan pencarian aplikasi baru untuk niobium. Dan karena itu, banyak orang percaya bahwa niobium itu langka dan hanya ada di Brasil. Padahal itu adalah salah satu informasi yang salah. Niobium bukanlah unsur yang langka. Selain Brasil, ada lebih dari 85 deposit tambang yang bisa diubah menjadi niobium di semua benua. Kebingungan ini terjadi karena saat ini Brasil adalah produsen niobium terbesar di dunia. Tapi itu tidak berarti semua niobium di planet ini terkonsentrasi di sini. Yang membuat Brasil menonjol adalah karena kami memiliki lebih banyak pengetahuan dalam pengembangan teknologi yang menggunakan niobium berkat bertahun-tahun penelitian. Tapi kemudian ada beberapa orang yang mengatakan bahwa kita tidak mendapatkan apa-apa dari niobium dan bahwa niobium dijual dengan harga sangat murah ke negara-negara besar. Coba pikirkan bersama saya. Jika saya memiliki perusahaan swasta yang mengembangkan sebuah produk, tentu saya ingin mendapatkan keuntungan dari produk tersebut. Dan jika saya menjualnya dengan harga sangat murah, saya akan bangkrut. Seperti semua perusahaan swasta yang bisa kamu bayangkan, mereka akan memproduksi, mengembangkan, dan menciptakan teknologi baru untuk menjual produk dengan harga yang memungkinkan seluruh proses itu berjalan, mendapatkan keuntungan, dan tetap menjaga daya saing di pasar. Tapi kalau kamu ingin tahu nilai niobio di pasar internasional, 1 ton dari salah satu produk niobio, ferroniobio, memiliki dasar harga 10 kali lebih tinggi dari aluminium dan sekitar 20 kali lebih tinggi dari jumlah baja yang sama. Nilai ferroniobio saat ini berada di kisaran 36 hingga 40 ribu dolar per ton. Dan nilai ini ditentukan oleh pasar dalam keseimbangan antara hukum penawaran dan permintaan yang terkenal itu. Dan beberapa produk khusus dari niobio memiliki harga yang bahkan lebih tinggi, bisa mencapai 100 ribu dolar per ton. Tapi apa sih keunggulan niobio dan di mana sebenarnya saya bisa menggunakannya? Niobio adalah logam yang sangat serbaguna, ulet, dan memiliki ketahanan tinggi terhadap korosi. Dan seperti yang sudah saya sebutkan, niobio memiliki titik lelah yang tinggi dan juga merupakan superkonduktor yang sangat baik. Sebagai contoh, pada pipa gas digunakan besi niobio untuk membuat paduan logam guna meningkatkan kekuatan mekanisnya. Bahkan dalam jumlah kecil niobio, sekitar 0,01%, sudah dapat meningkatkan kekuatan baja hingga 25%. Artinya, dengan persentase kecil niobio sudah memberikan perbedaan yang besar. Contoh lain penggunaannya adalah di bidang mobilitas, membantu kendaraan mengurangi berat sasis, meningkatkan kekuatan strukturalnya, dan akibatnya meningkatkan keamanannya. Dan kita bisa melihatnya pada sebuah utility task vehicle yang disebut Exo Niobium. Sebuah kerjasama yang dilakukan antara Giafone Racing, yang merupakan perusahaan Brasil yang berspesialisasi dalam produksi mobil dan mesin balap, dan Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração itu sendiri, menggunakan baja mikroalloy dengan niobium dalam strukturnya. Dengan penggunaan ini, mereka berhasil meningkatkan kekuatan struktur dan bahkan mengurangi 10% dari beratnya jika dibandingkan dengan para pesaingnya. Selain itu, hal ini memberikan keuntungan pada biaya operasional, menghasilkan penghematan bahan bakar dan umur komponen yang lebih panjang. Tapi saya rasa yang sedang banyak dibicarakan akhir-akhir ini, dan bahkan kami pernah membuat video tentangnya di masa lalu, adalah soal baterai terkenal dengan niobium. Dan di sini, saya ingin meluruskan satu hal yang masih banyak dipertanyakan dan bahkan sering terlihat banyak perbedaan pendapat di beberapa situs berita. Pada tahun 2018, Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração dan Toshiba menjalin kemitraan untuk mengembangkan baterai litium, tetapi dengan anoda campuran niobium dan titanium. Sekarang, coba pikirkan bersama saya. Kita sering mendengar tentang mobil listrik di berbagai media. Dan masalah yang kita lihat pada mobil listrik adalah waktu pengisian daya dan daya tahan baterainya, bahkan juga umur pakainya. Jadi, penelitian baterai dengan niobium akhirnya benar-benar berfokus pada permintaan dan minat pasar tersebut. Pada akhirnya, kemitraan ini menghasilkan baterai dengan pengisian daya ultra cepat,
daya tahan yang lebih tinggi, umur pakai yang lebih lama, dan keamanan. Dan untuk memberikan gambaran, baterai-baterai ini pada mobil ukuran sedang dapat memberikan jarak tempuh hingga 350 km hanya dengan pengisian penuh selama 10 menit. Baru-baru ini, Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração mengumumkan kemitraan baru dengan Volkswagen Truck dan Bus, tepatnya untuk menguji baterai-baterai ini pada bus listrik. Pengujian ini akan dilakukan tahun ini di pabrik Volkswagen di Resende, Rio de Janeiro, dan selanjutnya di Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração sendiri di kota Araxá. Dan jika ingin kami mengikuti pengujian ini secara langsung, tinggalkan komentar di sini. Dan kenyataannya, niobium telah menjadi korban berita palsu di internet. Dan tujuan kami di sini adalah untuk mengungkap fakta tentang niobium. Dan yang terpenting, memberikan konten yang aman, tanpa ada campur tangan, dengan cara yang sederhana dan mudah dipahami. Sekarang, jika Anda ingin tahu lebih banyak tentang niobium, ada sebuah situs bernama niobium.tech dengan sumber-sumber terpercaya yang membahas lebih lanjut tentang niobium dan penggunaannya. Dan saya akan meninggalkan sebuah tautan di deskripsi video. Jangan lupa untuk menyukai video ini, berlangganan saluran, dan aktifkan lonceng notifikasinya. Itu saja teman-teman, salam hangat dan sampai jumpa di video berikutnya.